Dalam hal ini, jadi ada satu yang menarik. Kalau kita masih muda, alangkah baiknya. Jadi apapun yang kita dapatkan, itu porsi untuk investasi lebih besar daripada untuk dinikmati. Oke, jadi Amal tetap poin-poinnya ya, amal tetap itu tetap ya, ya, amal tetap. Jadi absolutnya. bukan berarti terus kemudian tidak amal, enggak, no, tapi harus betul-betul juga juga tetap amal, tapi porsi untuk investasinya lebih besar. Kita hari ini belajar tentang tiga fungsi uang dan juga waktu yang dimana kita harapkan waktu dan uang ini bisa membuat hidup kita damai sejahtera. Jangan sampai kita jadi pusing gitu ya dibuatnya, merasa waktu nggak cukup, merasa uang nggak cukup, semua nggak cukup gitu Pak Tung. Jadi tadi ada tiga poin yang cukup menarik ya. Ada nikmati, investasikan, dan juga amalkan. Ini tiga fungsi yang menarik. Mungkin kita boleh breakdown satu-satu kali ya Pak Ya, Tung ya. Ini seperti apa sebenarnya kita bisa pahami dari tiga fungsi tersebut. ya. Jadi ini untuk teman-teman Smart FM maupun di Instagram saya. Jadi hari ini kita bahas tentang waktu dan uang. Salah satu sumber daya yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana memanfaatkan dengan lebih bijaksana sehingga hidup kita lebih bahagia dan sejahtera, damai. Adanya kan gitu ya. Nah, Hah. begini. Kalau kita masih muda, lu muda itu ukurannya apa toh? Relatif terserah Anda. Kalau menurut majalah, menurut katanya PBB itu atau WHO, World Health Organization kalau saya salah tolong dilalat, muda itu di bawah 65, silahkan gitu ya, boleh. Nah, tapi kalau dari saya itu yang namanya golongan pemuda itu ya di bawah 45 tahun gitu ya. Ah, 45 tahun. Nah, kalau Anda belum punya cukup uang banyak, lah uang banyak itu berapa? Relatif tergantung Anda gitu ya. Jadi Anda boleh definisikan sendiri. Saya punya relatif uang banyak itu apabila passive income lebih besar dari gaya hidup saya. No. Nah, itu kan berarti berkembang terus. Iya, berkembang terus. Gaya hidupnya bisa lebih istilahnya lebih besar, lebih besar, lebih besar, besar. Passive income-nya lebih besar. Nah, itu bisa. Jadi boleh kok Anda buat definisi sendiri. Tapi dalam hal ini, jadi ada satu yang menarik. Kalau kita masih muda, alangkah baiknya. Jadi apapun yang kita dapatkan, itu porsi untuk investasi lebih besar daripada untuk dinikmati. oke. Jadi Amal tetap poin-poinnya ya, amal tetap itu tetap ya, ya, amal tetap. Jadi absolutnya. bukan berarti terus kemudian tidak amal, enggak, no, tapi harus betul-betul juga juga tetap amal, tapi porsi untuk investasinya lebih besar. Loh, lebih besar itu berapa? Mhm. Kalau dari saya itu ada aturannya minimal, minimal, minimal itu 10%. Jadi ada orang yang bilang, Pak, gaji saya kecil, income saya kecil, mana bisa untuk investasi? No, jadi minimal, minimal adalah 10%. Lebih boleh nggak? Boleh banget. Kalau bisa 50% lebih bagus lagi. 70% lebih bagus lagi. Saya share pada waktu dulu saya kerja di BCA, jadi wakil pemimpin kelas wilayah loh itu kelas Oke. wilayah, gajinya 1.350.000 itu termasuk kategori rendah karena anak buah saya itu jadi saya kan wakil pemimpin dibandingkan teller, teller itu ujung tombak yang paling bawah. Nah, teller saya gajinya 1.450.000, saya Oh, 1.350.000. Lo kok bisa kalah begitu? Tellernya ada 32 tahun, saya baru ah, di BCA. Terus kemudian sama kepala bagian ya kalah, kepala bagian kasir 1.750.000, saya 1.350.000. Sama kepala bidang saya, lu kok tahu Pak Tung? Lah saya yang naik gaji mereka, jadi saya tahu gajinya mereka. tahu semua jadi ya. Ya kepala bidang saya 4.500.000. Jadi 4.500.000 itu kalau saya naikkan dia 10%, 450.000, saya dinaikkan atasan saya 30%, tidak akan pernah ngejar seumur hidup. Yes. Jadi inilah yang tapi saya mulai menyisihkan ketika saya baca bahwa dalam hidup itu masih muda, waktu kita ya relatifly Anda masih lagi awal-awal bekerja, belum punya duit banyak, ya sepersekian saya aset alokasikan. Jadi pada waktu itu 1.350.000, saya 200.000, sekitar 14% saya sisihkan. Begitu saya income-nya naik gaji, oh wah naik gaji lagi, jadi 3 juta, wah itu 1,5 juta, 50% saya sisihkan. Ah, oke. Dan saya dibajak pada waktu itu di Lipo Group Bank jadi 20 juta. Pada sebelum itu kan saya menikah dulu. Waktu Aha. saya menikah, wah double income. Ya, Nah, istri. Oke. istri saya 1,5 juta, saya ini 4 juta sendiri, no ya. Jadi
jadi lebih jadi 4,5 juta waktu itu income saya itu hampir 3 juta saya sisihkan. Oke. Terus income saya naik lagi saya jadi 20 juta, lompat tinggi jadi 20 juta sebulan di tahun 2020 juta lumayan banget. Banget banget, Pak. 2000 loh, hari ini aja kan lumayan kan gitu ya. Tetap saya sisihkan. Saya sisihkan berapa? 15 juta. Karena saya sudah punya anak, jadi ya tentu saja. Anak ya. Tapi 15 juta, berarti 75% saya gulungkan. Jadi banyak orang hari ini terus kemudian nonton saya ngiri, wah rumahnya bagus. Ini loh hari ini saya Dan mau nggak tahu ya masa mudanya seperti apa gitu ya, Pak Tung ya. ya perjuangannya seperti apa, menyelesaikannya seperti apa, kesabarannya seperti apa, disiplinnya seperti apa. Namanya sadis. Oke. Sadis, sabar dan disiplin. Oke.